Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Rosanti. Saya berasal dari Malang, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan membawakan orasi yang bertemakan mewujudkan generasi Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intan yang Sebagai pemuda bangsa Indonesia yang telah dipercaya banyak orang bahwa pemuda Indonesia lah yang akan memajukan bangsa, menjadi bangsa yang maju dan tangguh, dan membebaskan dari segala kolonialisme dalam bentuk apapun. Jangan pernah meremehkan masa muda, karena di masa mudalah kita dapat mengeluarkan segala potensi diri dan prestasi. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa lelah, karena masa mudalah yang menentukan masa depan kita selanjutnya. 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Insinyur Soekarno. Sejarah membuktikan bahwa mereka para pemimpin besar di masyarakat adalah mereka yang masa mudanya ditempa dengan survive atau bertahan, bekerja keras, prihatin, dan sederhana. Kehidupan seperti inilah yang akan membentuk kepribadian yang tegar, pantang menyerah, dan optimis demi bangsa dan negara. Jiwa sederhana selaras dengan prinsip yang penuh dengan keadilan, keseimbangan, dan sikap pertengahan yang semuanya terdapat pada universal ajaran Islam. Bahkan, semua ajaran Islam dijiwai dengan prinsip itu sendiri, kesederhanaan. Kesederhanaan merupakan salah satu main spirit yang menjiwai semua program pendidikan. Bahkan, kesederhanaan dijadikan sebagai target utama untuk pendidikan itu sendiri. Namun, kita harus dapat memaknai kesederhanaan dengan baik dan proporsional. Sederhana berarti wajar atau al-ma'ruf dan sesuai dengan kebutuhan, bukan berarti melarat atau miskin, bahkan serba kekurangan. Mengapa kita harus memiliki jiwa sederhana dalam suatu perjuangan? Karena di dalam sederhana terdapat jiwa yang besar, jiwa yang tangguh, jiwa yang berani menghadapi segala kesulitan hidup, yang mau berjuang dan berkorban dalam segala resikonya, pantang menyerah, dinamis dan kreatif, dan mampu bertahan dalam segala situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga untuk memajukan bangsa menjadi Indonesia yang tangguh. Berbeda dengan mereka yang dibuai dengan kemewahan dan kemudahan, akan mudah patah semangat jika kekurangan, tidak berani mengambil resiko dalam perjuangan, enggan berkorban, bahkan maunya serba dilayani dan dicukupi, sebuah gaya hidup yang konsumtif dan pasif, bahkan tidak produktif dan dinamis. Selain pentingnya suatu kesederhanaan dalam suatu perjuangan, penyiapan seorang muallimin atau penyiapan seorang guru pendidik juga salah satu langkah yang sangat strategis, karena komponen terpenting dalam pembinaan generasi muda bangsa melalui pendidikan adalah guru pendidik. Menjadi guru pendidik berarti mewarisi prophetic message yang mulia, yang dijamin
pahalanya akan terus mengalir apabila ilmu yang diajarkan terus disebarkan, terus diamalkan, dan selalu diajarkan kembali oleh anak didik sepanjang masa. Bahkan, seorang guru pendidik harus siap berjuang, berkorban, bahkan berperang demi membangkitkan dan memajukan bangsa Indonesia dan umat Islam dari suatu keterbelakangan, dari suatu kebodohan, dan dari suatu kemiskinan yang disebabkan oleh kolonialisme melalui pendidikan. Pendidikan adalah politik yang paling tinggi, kata Kiai Zarkashi. Cukup sekian orasi dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.